It's Secret Time. Halo Family Seeker, apa kabarnya nih? Kali ini kita berdua akan bercerita tentang aktris wanita yang cantik ya. Tidak berubah. Awet cantiknya. Dari dulu sampai sekarang. Betul, namanya tuh Carmen Lee. Dia tuh artis Hong Kong yang punya perjalanan hidup menarik banget. Jadi gini guys, Carmen Lee ini dulu terkenal banget di tahun 90-an. Kalau kalian pernah nonton serial Return of the Condor Heroes yang tayang di tahun 95, nah dia itu yang main jadi Xiaolong Li-nya atau Bibi Lung. Perannya itu ya salah satu perannya yang di sini ini yang bikin dia naik daun banget. Tapi memang setelah itu Carmen ini tuh sempat menghilang dari layar kaca. Tapi tenang aja, sekarang dia tuh udah balik lagi. Malahan main lagi jadi karakter yang sama di versi terbaru serial itu. Nah, seperti apa ceritanya? Mainkan. Yang bikin kita kagum, Carmen ini pernah ngalamin masa sulit. Jadi dia itu sempat depresi tapi berhasil bangkit. Caranya gimana? Dia itu kuncinya katanya ya, dia rajin olahraga dan juga nge-gym. Gak cuma bikin dia sehat ternyata kebiasaan olahraga ini. Jadi itu sekaligus yang bikin dia awet muda, bro. Bener. Coba tebak, usianya berapa sekarang nih? Berapa, bro? 58 ya? Iya. Wah. Tapi kalau lihat penampilannya yang saat ini nih, masih kayak cewek ting-ting. Ya. Bahkan kalau gue bilang versi gue, dia tuh masih kayak girl next door zaman gue nonton film dia di tahun 90-an. Setuju. Nah, kalau kalian juga penggemarnya Stephen Chow, pasti inget dong si Carmen ini main di film Forbidden City Cup. Itu salah satu film terbaiknya Stephen Chow loh. Tapi hati-hati. Film itu absurd banget. Emang, saking absurdnya bisa bikin otak kalian tuh kram. Gila, freeze otak dia kayak minum es batu gitu ya. Filmnya aneh, bro. Jangan ditonton dah. Jadi sebelum jadi artis, Carmen ini dulunya seorang pramugari. Terus gimana ceritanya dia bisa masuk ke dunia hiburan? Jadi gini guys, tahun 1990 dia tuh ketemu sama seorang pencari bakat. Dari situ dia itu mulai diajakin ikut casting film. Karirnya itu mulai naik di tahun 90 lewat film yang berjudul Killer's Romance. Tapi yang bikin dia makin dikenal itu peran utamanya di film Burning Paradise di tahun 95 dan Loving You di tahun 1996. Keren tuh. Karena sejak itu Carmen jadi langganan dapat peran utama di banyak film dan serial TV. Tapi yang paling bikin dia jadi makin terkenal tuh yang perannya Bibi Lung tadi yang disebut ya. Yang itu bikin jadi dia tuh mainnya bareng Louis Ko tuh. Yang tahun berapa ya? 95 ya betul ya. Nah waktu itu tuh karir dia makin melejit. Makin moncer ya. Dia tuh main lagi di film yang judulnya The Odd One Lives di tahun 1997. Bahkan setelah itu dia itu sempat main bareng Jean-Claude Van Damme di film Knock Off. Hollywood dong. Hollywood, coy. Langsung Hollywood ya? Di tahun 1998. Jadi sebenarnya karirnya cepet. Dalam waktu 8 tahun lu udah bisa tembus Hollywood. Nah, kita cukup deh bahas tentang karirnya. Tentang film-filmnya. Karena apa? Ketika dia lagi naik-naik daunnya, tiba-tiba di tahun 2004, Carmen ini memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan di Hong Kong. Nah, ini nih yang bikin yang bikin heboh. Bikin heboh banget. Tanya kenapa ya? Yes. Nah, kenapa tuh, bro? Ternyata ini tuh permintaan dari sang kekasih. Namanya Ying Kuan. Siapa sih Ying Kuan ini? Nah, siapa sih itu? Dia itu seorang pengusaha sukses yang usianya 20 tahun lebih tua dari Carmen. Ini cowok minta Carmen berhenti dari dunia hiburan, sayang banget. Padahal karir Carmen pada waktu itu masih lagi anget-angetnya. Di puncak karir banget ya? Yoi. Wah, gara-gara cowok nih berarti. Yang bikin kita geleng-geleng kepala, Ying Kuan ini punya permintaan aneh-aneh. Dia nggak suka kalau kukunya Carmen tuh ada kukunya? Ada kukunya? Udah dicabutin loh. Ngeri dong, zombie. Jadi nggak suka pakai cat kuku? Jadi nggak suka Carmen ini tampil glamor. Lah, dia kan artis. Makanya. Terus katanya dia pengen Carmen ini untuk tampil lebih natural dan dandan lebih dewasa. Kalau menurut gue, ini agak berlebihan sih ya. Menurut kalian gimana nih? Kayaknya sih ini bukan dorongan apa support ke arah yang benar, tapi emang nih cowok dasarnya seneng ngatur-ngatur aja kontrol. Dan memang istilahnya menurut gue ya pribadi ya, itu kan masih pacaran bro. Itu kan masih pacaran udah berani ngatur kayak gini kan, aduh. Ya, kacau, ini yang masalahnya. Jadi sayangnya hubungan mereka itu nggak bertahan lama. Untung. Tahun 2008 mereka putus. Padahal Carmen tuh sebenarnya selain udah rela ninggalin karirnya demi hubungan ini, ternyata memang ekspektasi dia terhadap si Ying Kuan ini nggak
sebaik yang dia kira. Padahal dia bucin tuh ya berarti. Iya. Karena Untung selama aja. mereka berpacaran, tiap tahun nih Yingguan sering minta putus ternyata. Si cowoknya minta putus justru. Yes. Terus Carmen tuh udah, karena mereka kan pacaran sebenarnya cukup lama ya. Iya. Ya beberapa tahun lah ya. Okay. Carmen nih sering nanya, sering mention kayak soal pernikahan. Iya dong. Wajar dong. Wajar soal udah lama. pasti dong. Iya. Padahal kan mereka bukan orang susah ya. Iya kan pengusaha. Orang sukses. Dan Carmen juga bukan dari background yang bukan siapa-siapa. Dia udah jadi artis kondang. Punya karir ya kan, punya duit. Tapi ternyata Yingguan menolak untuk membahas mengenai pernikahan. Jadi memang udah ada sinyalemen kalau dia nggak serius sama Carmen. Padahal pada waktu itu mereka tuh udah tinggal bareng, bro. Dan si Carmen ini emang orangnya baik. Jadi dia tuh ngerawat keluarganya si Yingguan juga. Wah, keren ya. Kasian ya kalau gue bilang si Carmen ini. Terus akhirnya gimana tuh? Gara-gara pengalaman ini sampai sekarang tuh Carmen memang belum nikah. Karena jadi dia merasa kalau nikah itu bukan lagi tujuan yang pengen dia capai. Ya sih. Mungkin karena ada trauma akan hubungan yang kurang baik sebelumnya ya. Karena waktu itu mungkin dia berekspektasi cukup tinggi tapi ternyata gagal. Nggak sesuai ya. Jadi gini guys, tadi nih mengenai hubungan dia sama mantannya lah ya sekarang ya. Gue ada cerita yang menarik nih, balik ke tahun 1995 waktu Carmen main di Return of the Kandar Heroes bareng Luisco. Ternyata Carmen ini naksir Luisco. Sebetulnya dia naksir Luisco. Aduh, kenapa gak jadi? Iya, dan Luisco keren. Dia bilang kalau dia tuh jatuh cinta memang sama si Luisco ini. Kok bisa gak jadi, bro? Bukan cuma di film, di real life juga. Iya, keren banget. Tapi kenapa? Kenapa? Nggak pernah ada beritanya mereka tuh sampai cinlok gitu ya? Pacaran atau gitu. Dia ngaku jadi kalau mereka tuh nggak sempat pacaran. Saking sibuknya pacaran. Jadi mereka sibuk sekali. Betul. Kadang-kadang pun sampai kurang tidur, guys. Dan ini pengakuan ini sebenarnya tertulis di buku autobiografinya Carmen. Jadi dia bukan gosip. Dia juga ngeluarin buku ya. Kalau memang Family Seeker pengen baca bukunya silahkan ya. Ada di situ. Ini memang benar-benar pengakuan dia. Nah, di tahun 2009 sebenarnya Carmen sempat mengalami musibah berat. Ayahnya ini meninggal karena stroke. Nah, ini ada satu cerita yang memang agak sedikit membuat inspirasi ya. Jadi Carmen ini depresi berat, stres, parahnya dia tuh sering bengong. Dan katanya kalau lihat ketinggian atau pisau, dia tuh kepikiran mau mengakhiri. Wow, itu berarti saking dekatnya dia sama bapaknya ya, bokapnya ya. Yoi, jadi dia ngerasa kehilangan sekali guys. Untungnya di tahun 2010 dia ini bisa bangkit lagi. Tentunya kata dia itu berkat bantuan dokter dan dukungan keluarganya sehingga si Carmen ini bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan memang katanya dia bisa melewati masa-masa sulitnya itu dengan cara yang keren banget kan. Yang kayak tadi kita sempat mention di awal ya. Jadi dia itu rajin olahraga di gym dan juga atur pola makan yang sehat. Jadi kan kalau orang olahraga tuh secara hormon-hormon yang positifnya tuh keluar gitu kan. Gak main-main guys, dia tuh seminggu bisa latihan 3-5 kali di gym. Hasilnya kalau lu lihat foto-foto dia sekarang, perutnya tuh six pack. Sebenarnya untuk seorang cewek bisa bikin six pack itu susah. Butuh usaha keras karena secara hormonal mereka tuh ototnya nggak sebagus cowok. Jadi si Carmen ini berhasil bikin six pack, itu keren banget. Dan Carmen bilang resep awet mudanya tuh simple. Karena seperti kita lihat nih foto dia yang zaman tahun 95 sama yang sekarang nggak beda jauh. Ya, betul ya. Nggak beda jauh, badan masih kenceng, muka masih kenceng, six pack gitu kan. Jadi resep awet mudanya tuh simple banget. Olahraga rutin, tidur yang cukup, dan juga makanan sehat. Dan dia juga bilang pakai masker wajah tiap hari. Jadi mukanya kenceng, ya kan? Iya. Terus matanya pakai timun. Jadi memang kalau kalian lihat nih ya keadaan bodinya sekarang memang body goals banget nih pasti buat pada cewek-cewek ya. Tapi itu juga hasil dari disiplin dan dedikasi yang luar biasa. Setuju lah. Karena untuk bisa dapat atau memaintain kondisi badan bisa sampai ke titik itu tuh nggak gampang guys. Bisa belasan bahkan puluhan tahun prosesnya. Betul. Nah, sekarang gini kan tadi kita udah bahas dia sampai akhirnya sembuh lah ya dari depresinya. Terus tadi kan di atas kita udah mention nih, dia tuh balik lagi. Nah, balik laginya tuh
Gimana ceritanya nih? Jadi di tahun 2014 yang lalu, akhirnya Carmen nih memutuskan untuk comeback ke layar kaca, guys. Wih, keren ya. Dia itu main di serial TV yang rilisan TVB lah. TVB. Standar ya. Standar. Judulnya tuh Never Dance Alone, sorry. Yang bikin kita terharu, ternyata Carmen ini bisa balik lagi ke layar kaca karena disemangatin oleh teman baiknya. Teman baiknya adalah aktor legendaris Chow Yun Fat. Jadi dia tuh sempat ketemu sama Chow Yun Fat ceritanya. Chow Yun Fat nanya, lu sekarang ngerjain apa? Oke. Gue gak ngerjain apa-apa. Kok bisa gitu dengan penampilan lu kayak gini. Akhirnya ayolah yuk disemangatin sama Chow Yun Fat. Akhirnya ya udahlah, gue coba lah. Dan ternyata memang diterima sama masyarakat. Dan selain itu ada apa lagi? Sejak itu Carmen memang jadi mulai aktif lagi dan dia main di beberapa serial TV kayak The Untamed di tahun 2019. Dia juga tampil di acara TV yang temanya masak-memasak, yang judulnya Familiar Taste di tahun yang sama. Sampai sekarang Carmen itu masih aktif main beberapa serial dan juga ada rencana bikin beberapa film. Wih, asik nih. Jadi ya kita lihat aja nanti kiprah selanjutnya seperti apa di dunia perfilman. Iya. Nah, ini. Ada gosip nih. Ada gosip. Belum lama ini tuh ada gosip yang cukup lumayan anget sih. Sebenarnya ini salah satu trigger yang bikin gua kepikiran untuk bawa cerita ini. Jadi memang belum lama itu si Carmen itu terlihat jalan bareng sama si Luisco. Dan Luisco kan bujangan. Bujangan. Memang di sebuah acara ya. Banyak wartawan yang lihat juga. Jadi videonya ini agak viral. Apakah mereka CLBK? Iya. Cinta lama belum kelar kan? Jadi emang banyak yang kayaknya menaruh harapan kalau mereka tuh menjalin cocok sih hubungan. Cocok ya. Oke, Family Seeker, demikian cerita singkat tentang Carmen Lee, dari seorang aktris terkenal yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya sampai ke titik dia di mana bisa bangkit kembali dan menjelajahi dunia hiburan lagi ya. Perjalanan hidupnya ini menurut gua cukup menginspirasi walaupun dia pernah jatuh tapi berhasil survive dan juga keluar dari masalah yang dia hadapin. Dan memang jadi lebih kuat dari sebelumnya ya. Iya, betul. Memang Carmen Lee ini juga contoh nyata. Kalau kita tuh bisa melewati masa-masa sulit dan keluar sebagai versi terbaik dari diri kita. Buat teman-teman juga yang sedang mengalami masa sulit, memang kita tahu bersama ya kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Jadi semoga semuanya juga tetap semangat dan juga bisa dapat inspirasi dari kisahnya Carmen yang bisa survive melalui hal-hal positif ya. Betul. Yang pertama gue yakin tuh self-love. Olahraga, nge-gym, makan sehat, ya itu belah bentuk self-love-nya. Jadi cintailah diri kita sendiri dulu lah. Dan yang terakhir dari kita sih, yang penting jangan menyerah. Ya, itu dia. Bungkus.